Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 19. Apa? Dika begitu terkejut dan langsung menatap Sinta. Bukan rasa senang yang dia rasakan, tapi dia bingung bagaimana mengakhiri semuanya. Dia yang sejak awal berpikir untuk menikahi Sinta karena kekayaan, tapi setelah yakin dengan perasaannya, dia merasa harta tak akan bisa memberinya kebahagiaan. Satu-satunya kebahagiaan yang dia inginkan saat ini adalah Maya. Kok kaget gitu sih? Balas Sinta heran. Dika masih tertegun mendengar ucapan Sinta. Sebenarnya dia tidak pernah menyangka bahwa Sinta akan setuju menikah dengannya secepat ini. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk melupakan Maya dan memulai hidup baru. Tapi di sisi lain, perasaannya terhadap Maya masih kuat. Dika, kamu dengar apa yang aku katakan? Tanya Sinta. Suaranya penuh dengan ketegasan. Iya, aku dengar. Jawab Dika pelan. Dia berusaha keras untuk memikirkan kata-kata yang tepat. Tapi Sinta, kita tidak bisa buru-buru seperti ini. Sinta mengernyit, merasa tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu bilang apa? Aku kira kamu yang mau hubungan kita jadi lebih serius. Memang, tapi Dika menarik nafas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak bisa bohong sama kamu, Sinta. Aku masih belum bisa sepenuhnya melupakan Maya. Sinta terdiam. Wajahnya yang tadi penuh dengan harapan kini berubah menjadi kekecewaan. Jadi selama ini kamu cuma main-main sama aku? Bukan begitu maksudku, Sinta. Dika mencoba meredakan suasana. Aku cuma butuh waktu. Aku gak mau terburu-buru mengambil keputusan yang bisa aku sesali nanti. Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan selama ini? Sinta menatap Dika dengan tajam. Kamu cuma mendekatiku karena kamu tahu aku punya uang. Sekarang ketika aku setuju untuk menikah, kamu mundur. Apa kamu cuma main-main? Dika menundukkan kepalanya. Dia tahu Sinta punya alasan untuk marah, tapi dia tak bisa mengabaikan perasaannya yang sebenarnya. Maafkan aku, Sinta. Aku gak bermaksud menyakitimu. Sinta tertawa getir, lalu bangkit dari duduknya. Aku bodoh, Dika. Aku pikir kamu benar-benar mencintaiku, tapi ternyata kamu masih terjebak dengan masa lalu. Kamu masih mencintai Maya, kan? Dika hanya diam, tak mampu menjawab. Jawaban itu sudah jelas terlihat di wajahnya, dan Sinta bisa melihatnya. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Sinta melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar, dia berbalik dan berkata, kamu akan menyesal, Dika. Menyesal karena tidak memilih seseorang yang benar-benar mencintaimu. Tapi kalau kamu memilih untuk mengejar Maya lagi, jangan harap aku akan ada di sini untukmu. Dika hanya bisa menatap Sinta pergi dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah melukai Sinta, tapi dia juga sadar bahwa dia harus jujur dengan perasaannya. Di tempat lain, Maya mengemudi tanpa tujuan yang jelas. Pikirannya berkecamuk antara rasa puas karena telah berhasil membalas dendam pada Siska dan perasaan bersalah yang mulai merayap di hatinya setelah apa yang dikatakan Faisal. Maya menghela nafas panjang. Kenapa sih dia selalu benar? Gumamnya pada diri sendiri. Faisal selalu bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin dia abaikan karena rasa sakit dan kemarahan yang menutupi pandangannya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Faisal muncul di layar. Maya sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya dia menekan tombol hijau. Halo, sapanya pelan. Maya, kamu di mana sekarang? Suara Faisal terdengar hangat, tapi ada nada khawatir di dalamnya. Aku lagi di jalan, Nai.
cuma lagi cari udara segar aja. Kalau begitu, ketemu di tempat biasa. Kita perlu bicara. Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk walaupun tahu Faisal tidak bisa melihatnya. Oke, aku akan ke sana. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi. Saat Maya tiba, Faisal sudah duduk di salah satu meja, menunggunya dengan tatapan serius. Apa yang ingin kamu bicarakan, Ai? Tanya Maya setelah mereka duduk. Baru saja Faisal ingin bicara, terdengar suara HP-nya berdering. Tunggu sebentar ya, Sinta telepon. Aku angkat telepon dulu, ucap Faisal yang dijawab anggukan oleh Maya. Faisal mengangkat telepon itu di hadapan Maya, karena merasa tak akan ada hal penting atau rahasia yang akan mereka bicarakan. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Sinta? Waalaikumsalam. Kak Ai di mana? Jawab Sinta terdengar menangis. Di kafe. Kamu kenapa nangis? Faisal tentu saja terkejut. Selama ini yang dia kenal, adiknya itu adalah wanita yang tangguh dan tak pernah menangis. Ini semua karena Maya. Aku benci sama dia, balas Sinta dengan penuh kemarahan. Faisal tertegun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Maya, ada apa? Ucap Ai lalu melihat ke arah Maya. Maya pun cukup heran. Kenapa namanya disebut dalam pembicaraan mereka? Namun Ai langsung menekan pembesar suara agar Maya juga bisa mendengarkannya. Aku ingin ketemu sama Maya, Kak. Kakak bisa bantu aku. Ada hal yang perlu aku bicarakan sama dia. Faisal melihat ke arah Maya. Dia merasa ada ketegangan yang terjadi. Namun Maya dengan tenang mengangguk setuju untuk bertemu Sinta. Oke, sore ini kamu ke taman tempat biasa. Aku akan suruh Maya ke sana. Tapi ingat ya, Dek, jangan buat keributan. Kakak tenang aja. Makasih ya, Kak. Mereka pun mengakhiri pembicaraan mereka. Faisal yang merasa khawatir lalu melihat Maya yang sedang berpikir. Kamu tenang aja, aku bakal temani kamu ketemu Sinta, ucap Faisal memegang tangan Maya. Maya tersenyum. Gak perlu, Ai, aku bisa jaga diri kok. Oh ya, tadi kamu mau ngomong apa? Tanya Maya. Enggak ada yang penting kok, aku cuma pengen ketemu kamu aja, balas Ai. Dia terpaksa menyimpan apa yang ingin dia katakan, karena merasa ini bukan waktu yang tepat. Sore harinya, Maya pergi sendiri ke taman yang Faisal maksud. Di sana sangat sejuk. Pemandangannya sangat cantik, ada banyak bunga dan pohon yang rindang. Maya berjalan mengitari taman sampai akhirnya menemukan Sinta duduk di sebuah kursi panjang. Dia pun menghampirinya. Ada apa kamu mau ketemu sama aku? Tanya Maya bersikap dingin. Dia tahu Sinta tak mungkin akan bersikap baik padanya. Duduklah, pinta Sinta. Maya pun langsung duduk tepat di samping Sinta. Aku sudah tahu kalau Dika mendekati aku karena aku kaya. Tapi aku tidak masalah dengan hal itu. Keluarga Dika memang bukan orang kaya, tapi aku nggak masalah dengan itu, ucap Sinta tenang. Apa hubungannya denganku? Kamu memang gak akan mempermasalahkan itu karena kamu sudah terlalu cinta, sama seperti aku dulu. Tapi kenyataannya mereka memperlakukan aku seperti apa. Kamu bahkan belum pernah melihatnya sendiri. Ya, itu karena kamu tidak bilang sejak awal kalau kamu orang kaya. Beda sama aku. Mereka tidak akan memperlakukan aku dengan buruk karena aku punya uang. Aku punya apa yang mereka inginkan. Dan kamu mau jika orang lain menerima kamu bukan karena dirimu, tapi karena hartamu. Begitu. Aku sudah bilang gak masalah. Yang jadi masalah adalah kamu,
Ucap Sinta menatap wajah Maya dengan tatapan marah. Aku? Iya, kamu. Setelah kalian bercerai, Dika meminta aku menikah dengannya. Tapi waktu itu aku belum terlalu memikirkan hal sejauh itu. Tapi sekarang saat aku bilang setuju menikah dengannya, dia menolak karena dia belum bisa melupakan kamu. Ungkap Sinta. Maya berusaha mengatur nafas. Dia tahu suasananya semakin menegang. Tapi dia berusaha untuk tetap santai menghadapi Sinta. Kalau begitu berarti aku berhasil membuat dia menyesali perpisahan kami, tanpa aku harus melakukan apapun. Dan kalau soal itu harusnya kamu bicara pada Dika, bukan sama aku. Sinta tersenyum sinis. Maya, untuk apa bicara sama Dika? Kamu hanya perlu menghilang dari kehidupan Dika. Lupakan balas dendam yang ada di pikiranmu itu. Karena itu akan membuat kamu terus terlibat dengan keluarga itu. Apalagi yang kamu inginkan? Belum puas kamu membuat mereka menderita. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku hanya berbaik hati tidak memberitahu Dika. Dan aku juga tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ungkap Sinta. Jangan sok tahu kamu. Kemarin kamu kerjain Siska di tempat dia bekerja kan? Dan soal ibunya Dika yang terlilit utang yang menjadi sumber masalah keluarga mereka. Itu semua juga karena ulahmu kan? Yang meminjamkan uang ke ibu Dika itu kamu kan? Dan sekarang Dika harus bekerja keras sampai lembur karena utang itu, beserta bunganya yang besar. Siska pun harus bekerja, sementara ibunya semakin pusing dengan keadaan. Ditambah bapaknya Dika semakin sakit. Semua karena kamu kan? Aku harus pergi. Aku tidak ingin membahas hal yang tidak penting. Ucap Maya yang ingin menghindar tapi Sinta langsung menahannya. Kamu memang kebiasaan kabur dari masalah ya? Atau kamu tidak mengakui itu semua? Maya menghentakkan tangannya dengan keras. Iya, aku yang melakukannya. Itu setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Aku yang menyuruh orang meminjamkan uang pada ibunya yang mata duitan itu. Aku ingin mereka tercekik secara ekonomi. Bagus, akhirnya kamu mengakui. Oh ya, asal kamu tahu, rencanamu pasti berhasil karena Dika menolak bantuan dari aku. Dia sepertinya tak tertarik lagi dengan uang dan memilih bekerja keras. Tapi satu lagi yang ingin aku tahu. Kamu mendekati kakakku atas dasar apa? Tanya Sinta tersenyum sinis. Aku tidak mendekati dia yang mendekati aku. Balas Maya tegas. Oke, aku balik pertanyaannya. Kakakku mendekati kamu dan kamu memberi dia harapan. Aku yakin kamu punya rencana memanfaatkan kakak aku, ya kan? Dan ujung-ujungnya akan berimbas ke Dika. Sebenarnya kamu masih mencintai Dika atau kakakku? Hebat sekali kamu mempermainkan perasaan orang. Aku nggak akan biarkan kamu memanfaatkan kakakku, ingat itu. Maya semakin tegang. Jantungnya berdegup dengan kencang. Dia tidak menyangka apa yang dia lakukan, bahkan apa yang dia pikirkan bisa terbaca dengan mudah oleh Sinta. Aku nggak mencintai siapapun. Dika ataupun kakakmu itu hanya bagian dari balas dendamku. Puas. Aku masih punya urusan lain, jadi aku harus pergi sekarang. Ucap Maya lagi yang merasa semakin terjebak. Dia ingin sekali langsung pergi dari sana. Tunggu. Sebelum kamu pergi dari sini, aku punya kejutan.